Ini ada yang bertanya lagi kepada Diki Utama, bisa menghidupkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Fajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Ibu untuk izin bertanya yang terhormat kepada Bapak Surateno, mungkin apa masih tergabung Rahmawati untuk selaku Ibu Kajur. Ibu untuk menanyakan untuk pencapaian yang memang untuk mahasiswa yang sebelumnya kan teman-teman yang UAS dan UTS itu kan awalnya kan menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom ataupun ada menggunakan Google Form dan lain-lain. Yang saya tanyakan mungkin untuk pembelajaran selanjutnya bisa menggunakan JPP Polij untuk memberikan suatu batasan minimum pencapaian dalam memberikan ilmu ataupun materi perkuliahan, Bu. Karena yang saya ketahui, Bu, kita kan ada portal JPP Polij, Bu, untuk pembelajaran kita mungkin bisa digunakan untuk memfasilitasi teman-teman. Yang pertama itu, Bu. Lalu yang kedua yang saya tanyakan, Bu, untuk mungkin ini sedikit menyimpang, Bu, dari materi yang disampaikan. Sesuai dengan kebijakan direktur yang sudah keluar, Bu, untuk ya gini, Bu, maksud saya gini, Bu, mohon maaf Bu. Mungkin teman-teman yang sebelumnya yang ingin bertanya tadi itu adalah suatu bentuk kecintaan atau rasa sayang dia dalam membentuk di jurusan kita, Bu. Yang saya tanyakan itu yaitu terkait kuliah, Bu, perkuliahan, Bu, tugas, Bu. Nah, mungkin kan ada beberapa dosen-dosen yang memberikan tugas itu banyak sekali, Bu. Mungkin dalam memberikan video itu dosen itu juga bisa memberikan apa ya, Bu, ya, semacam sedikit batasan-batasan dalam penyampaian tugas dan laporannya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat, Bu. Ya. Untuk mahasiswa jurusan PP yang saya cintai, sekali lagi saya mewakili Bapak Ibu dosen di JPP. Kami mohon maaf jika pada saat semester genap kemarin kami belum maksimal memberikan hak adik-adik tentang kuliahnya, baik teori maupun praktik secara daring. Mohon dimaklumi kenapa? Karena Bapak Ibu dosen di JPP itu adalah umumnya di atas 50% Bapak Ibu dosen adalah senior yang mungkin secara secara teknologi Bapak Ibu dosen kita tidak secanggih Bapak Ibu dosen muda lainnya. Apalagi memang dasarnya adalah bukan dari IT ya, bukan dari IT. Tapi dengan berlangsungnya pembelajaran yang semampu Bapak Ibu dosen lakukan kemarin, saya sudah sangat apresiasi sekali dengan Bapak Ibu dosen tersebut karena sudah melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Hak adik-adik sudah diberikan biarpun meskipun itu mungkin tidak penuh ya. Kemudian kenapa kemarin banyak media yang digunakan, tidak semuanya menggunakan e-learning JPP, karena mohon maaf sekali perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa, jadi e-learning JPP ketika kita masuk e-learning itu memang ada beberapa kendala. Ada beberapa kendala yang dialami oleh Bapak Ibu dosen, diantaranya adalah bahwa e-learning JPP itu memerlukan SOP di dalam pengoperasiannya yang tidak mudah gitu, sehingga Bapak Ibu dosen yang mungkin jarang sekali menggunakan e-learning itu sangat-sangat kurang familiar dengan itu. Kemudian
Yang kedua, kenapa kemudian ada juga yang menggunakan seperti grup WAG, dan saya sendiri juga menggunakan grup WAG ketika saya melakukan kuliah, itu hanya saya ingin meminimalkan biaya kuota yang harus adik-adik serap seperti itu. Kemudian itu tapi nanti akan menjadi evaluasi kami semuanya. Seperti saya sampaikan di depan dan seperti arahan dari Bapak Pimpinan bahwa ke depan di semester ganjil kami harus menggunakan LMS yang ada di lembaga baik itu JPP maupun Poli-J seperti itu. Jadi nanti akan kita betul learning JPP ataupun learning Poli-J yang sudah ada seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan tugas-tugas yang terlalu diberikan oleh Bapak Ibu dosen sehingga membuat adik-adik menjadi berat mengerjakannya, sebenarnya mungkin tidak berat kali ya. Tugasnya sebenarnya juga nggak terlalu banyak juga ya, karena sebenarnya tujuannya Pak Ibu adalah memberikan tugas itu biar adik-adik mungkin tidak banyak menganggur di rumah kan seperti itu. Kemudian materi bisa diserap semaksimal mungkin seperti itu. Jadi saya pikir selama tugas itu memang tidak membuat adik-adik menjadi kedodoran di segala hal, saya anggap wajar lah seperti itu ya. Atau ada yang merasa kemarin tugasnya membuat adik-adik tidak bisa melakukan kegiatan yang lain? Kena nggak? Kalau ada yang merasa Ada nggak Bu, apa-apa saya Bu. nanti. Ada Bu, saya Bu. Tugasnya itu gitu. rata-rata Bu, mohon maaf Bu, tugasnya rata-rata itu beliau Bapak Ibu itu memberikan deadline itu hanya beberapa jam, sedangkan pada kuliah selanjutnya Bu, jadi kemudian tumpukan Bu. Jadi barang mungkin baru kita ketua kelas menegosiasi ada kuliah selanjutnya dan lain-lain, kan banyak kuliah yang bertumpukan selanjutnya itu Bu. Artinya itu, Bu. waktunya iya. Terus banyak juga tugasnya, iya Bu. Oh banyak. Itu. Perasaan saya nggak banyak ya. Oh enggak, kalau Ibu enggak banyak Bu. Mungkin ada yang lain dari mahasiswa prodi lain, mungkin ada yang rasa seperti itu. Nggak apa-apa, maaf moderator, sekalian saya tanya ya. Jadi evaluasi kami. Mungkin dari audiens bisa menyuarakan. Nggak apa-apa, silakan. Saya butuh masukan dari semua sivitas akademika di IP, khususnya mahasiswa terkait evaluasi kemarin. Ada yang juga mengalami seperti itu tidak? Di prodi lain? Di angkatan lain? Nggak apa-apa. Saya nggak akan sebutkan jurus PP. Silakan. Lihat siapa? Oke. Saya atas nama Mirik Jakaria dan juga panitia dari acara Sarasian ini. Kalau di prodi saya tuh di semester kemarin itu ada yang kayak keluar dari jam kuliahnya gitu Bu. Misal hari Senin itu ada mata kuliah A, B. Nah, tiba-tiba mata kuliah C itu juga ada di hari Senin. Jadi anak-anak itu kayak ngerasa nggak siap gitu Bu. Soalnya masih menerima materi dari pelajaran A, B, kok ditambah dari materi yang pelajaran C, seperti itu Bu. Tidak ada komunikasi sebelumnya? Kalau di sebelum itu nggak ada Bu. Tiba-tiba langsung hari Senin tuh ngechat teman-teman gitu. Dan teman-teman menolak kan kayak ngerasa nggak gitu Bu. Iya, siap. Ya, mahasiswa kan pasti nggak enak ke dosennya. Kalau nilainya jelek. Iya Bu. Gampang Pak. Atau ada yang merasa tugasnya juga full yang lain selain itu? Atau ada yang punya permasalahan sama dengan Helmi di prodi lain? Enggak Mbak moderator, mungkin ditanya. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan ke Budwi. Nggak apa-apa, itu nanti menjadi catatan saya ketika saya komunikasi dengan pengelola agar nanti pengelola juga bisa mengingatkan Bapak Ibu dosen, karena saya yakin kalau mahasiswa mengingatkan Bapak Ibu dosen jadi tidak enak ya, takut nilainya terancam ya. Iya Bu. Oke, silakan yang pro kan? Atau ada yang merasa terganggu, nggak apa-apa? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih tadi masukannya dari Diki dan dari Helmi. Nanti akan kita sampaikan. Menambah lagi Bu.
Untuk selanjutnya untuk pengujian UTS dan UAS bisa digunakan JPP-nya Bu, karena kan tadi Ibu menyampaikan bahwa copy paste 80% di program studi mata kuliahnya Ibu nggih. Nah, mungkin dengan solusi saya memberikan solusi Bu. Barangkali dengan menggunakan JPP Poly J yang e-learning yang kita miliki Bu, banyak mahasiswa kan soalnya itu bisa di random Bu, berdasarkan detik waktu yang mahasiswa login. Jadi itu mempermudah atau itu untuk dapat mempersulit mahasiswa dalam memberikan menyontoh mahasiswa lainnya Bu. Akan random. Oke. Yeah. Terima kasih. Saya terima kasih. Langsung ya jawab ya. Ini waktunya sampai jam berapa ini moderator? Physical distancing seperti itu. Jadi biasanya kami rapat pengelolaan pembelajaran daring di semester ganjil. Jadi ada waktu yang terlalu mepet memberikan tugas sehingga bertumpuk dengan tugas yang lain. Kemudian yang kedua ada dosen yang memberikan materi tanpa ada komunikasi, langsung memberikan materi di luar jadwalnya sehingga nanti jadwalnya menabrak dosen yang lain seperti itu. Nah, untuk ujian kenapa kami tidak digunakan tidak digunakan rata-rata tidak digunakan JPP begini. Karena tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Bapak Ibu dosen PP itu di atas 5% ada yang rata kompetensinya bukan IT, sehingga ketika menggunakan learning JPP agak kesusahan begitu. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan UTS dan UAS daring itu, kemarin ditunjuk satu orang dosen muda atau teknisi yang menjadi penanggung jawab kegiatan itu, sehingga kalau menggunakan learning itu sepertinya kesulitan, sehingga UTS UAS menggunakan Google Form rata-rata. Ketika Google Form itu, maka bisa diawasi oleh satu orang dosen. Sebenarnya Google Form pun bisa dilakukan pengacakan soal seperti itu. Hanya saja kemungkinan evaluasi yang saya dapat dan informasi yang saya dapat bahwa meskipun adik-adik disuruh daring, nah tadi itu ketika UTS UAS itu berkumpul semua dalam satu kos. Berkumpul kos di samping tidak protokol kesehatan yang pertama, yang kedua itu menjadi penyebab utama bagaimana bisa copy paste. Jadi satu orang jawaban dari soal A, kemudian disebarkan kepada temannya, yang satu orang lagi mencari soal jawaban dari B dan C dan seterusnya seperti itu. Sehingga bertukar jawabannya menjadi sama, hanya diganti dan atau diganti titik koma, ada diganti pointer dan angka seperti itu saja. Jadi sebenarnya dengan daring ini ada satu karakter yang terbentuk. Seharusnya. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah kejujuran. Jika adik-adik bisa bertanggung jawab dan jujur, maka saya yakin adik-adik bisa sukses nantinya. Ya, jadi model apapun yang kita lakukan di dalam evaluasi kegiatan, ketika adik-adik tetap menggunakan kata tanggung jujur, itu juga akan baik. Itu aja sih sebenarnya menurut saya. Oke. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bu Dwi. Berhubung ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14, akan tiba saatnya di akhir acara. Mungkin Bu Dwi bisa menutup acara ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan PP sudah menginisiasi kegiatan Sarasian JPP ini. Semoga nanti kegiatan ini bisa membuka wawasan bagi adik-adik semuanya bahwa kita itu diperlukan beberapa inovasi dari lingkungan yang ada. Dan saya pikir juga kalau pandemi ini berakhir, kegiatan-kegiatan melalui daring sepertinya tetap berlangsung seperti itu. Jadi saya berharap bahwa nanti adik-adik tetap semangat kuliahnya, kemudian semoga adik dan adik-adik diberikan kesehatan, diberikan cukup dan barokah sehingga bisa mencapai harapan dan cita-citanya. Terima kasih banyak. Maaf jika pada saat kegiatan Sarasian saya tidak maksimal mengikutinya, tapi apapun itu saya sangat bahagia, sangat senang bahwa ada kegiatan ini. Terima kasih untuk dia dan tim HMJ. Terima kasih banyak ya. Silakan kalau memang nanti akan dilakukan lagi mungkin setelah tengah semester, setelah UTS, ada kegiatan Sarasian seperti ini untuk evaluasi setengah semester pembelajaran ganjil.
monggo saja kita lakukan. Oke, baik, kepada semuanya peserta saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf acara dari Sarasehan jurusan PP yang yang digagas oleh HMJPP saya nyatakan ditutup. Semoga memberikan manfaat dan barokah buat kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi, yang pertama kesehatan dan keselamatan merupakan prioritas utama. Yang kedua, mata kuliah dilakukan secara daring. Yang kedua, mata kuliah praktikum sedapat mungkin dilakukan secara daring. TA skripsi dilakukan di dalam kampus dan dilakukan dengan mematuhi protokol pemerintah. Mungkin itu saja dari saya terkait kesimpulan hasil LIPA dari ini. Terima kasih, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan saya mewakili panitia Sarasehan juga memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksinya Jaya. Waalaikumsalam. Jaya. Terima kasih, teman-teman. Iya.